OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW, OMW, on my way. I'm OMW. Hai, balik lagi di channel aku di Henny Sandi. Kali ini kita mau bahas tentang adiksi dan bahayanya narkoba yang di Indonesia itu sangat-sangat memprihatinkan sekali ya. Di sini saya lagi di rumah Asa, di rumah rehab bersama dua konselor kita, Mas Andi Cakra dan Mas Asa. Mas Isak lah. Oh, Mas Isak salah. Mas Isak siapa? Isak Rahma. Isak Rahma, ya kan? Sesuai dengan namanya ya, badannya langsing. Kita langsung aja ya. Sebelumnya jangan lupa dulu di like, subscribe, dan komen. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Kalian ini bekas kalau dibilangnya apa ya? Bekas pecandu atau bekas Recovering addict. Oh, recovering addict. Dan kalian ini di sini ini untuk membantu teman-teman yang memang pecandu, yang memang niat mau pulih, Oke. menjalani proses pemulihan atau rehabilitasi, dan berusaha untuk pulih setelah proses rehabilitasi. Oke, kita ngomongin pulih. Menurut teman-teman yang pernah saya saya berbicara, saya ngobrol gitu bahwa narkoba itu tidak pernah bisa pulih. Apakah itu benar atau tidak bisa pulih, maksudnya tidak bisa sembuh, hanya bisa pulih saja, benar nggak? Kalau itu benar, karena addiction atau adiksi adalah penyakit otak kronis yang suatu saat mengalami kekambuhan. Nah, karena kalau kita bicara mengenai zat, mengenai substance itu semuanya kan masuk ke dalam otak ya. Oke. Nah, jadi belum ada satu treatment pun yang menjamin otak ini bisa berfungsi seperti semula sebelum dia memakai gitu. drugs itu ya. Ya, karena kan bukan hanya susunan saraf pusat otaknya saja yang berubah, perilakunya berubah, dampak dari perilakunya berubah, traumatik keluarganya terjadi gitu. Jadi ketika menjalani pemulihan itu ya memang proses step by step. Dan ketika menjalani pemulihan setelah gejala putus dan lain-lain ya kan, ada yang namanya sugesti, ya kan, ada nama godaan dan sebagainya gitu. Ada namanya substitusi juga. Oke. Ya kan, misalnya dia tidak pakai narkoba lagi, tidak ketergantungan narkoba lagi, tapi dia ketergantungan sama misalnya gadget, sama aja adiksinya gitu. Karena adiksi itu adalah definisinya, adiksi adalah ya kan suatu zat atau proses kegiatan yang dilakukan seseorang yang memungkinkan orang tersebut mengalami kecanduan kalau ketika dilakukan dia mengalami rasa nyaman. Tapi kalau ketika dilakukan dia tidak mendapatkan rasa nyaman itu, mungkin dia nggak akan terus. Contohnya misalnya ada 3 orang memakai zat yang sama, belum tentu 3-tiganya merasa nyaman. Nah, yang bahaya ini adalah yang ketika merasa nyaman, tendensi untuk ketergantungannya lebih besar. Berarti kalau misalnya narkoba atau drugs itu sendiri, kalian ini kan bekas pemakai ya, itu dimulai itu dari apakah karena broken home atau mulai dari lingkungan, coba-coba, atau dari whatever itulah? Mungkin Bu Randi silakan jawab dulu. Kalau gue itu awalnya lebih ke eksistensi sih, karena gue pengen eksis di hadapan temen-temen gue, dan kebetulan gue pengen eksis di suatu komunitas yang negatif, pengen lebih dianggap lah, Biar dibilang diterima, keren gitu ya, dibilang keren ya. Biar diterima di komunitas, dan kebetulan komunitasnya juga negatif, akhirnya gue awalnya dari itu pakai. Oke. Kalau lihat dari keluarga, pada saat itu gue ada masalah sih sebenarnya. Cuman karena biar kelihatan keren, ngikutin tren mungkin ya. Lingkungan ya. Tapi semua itu kan balik lagi ke diri kita sendiri ya. Kayak contoh pada saat usia saya belia gitu kan, itu beranjak dewasa gitu. Itu juga banyak dong, pasti ada beberapa temen yang satu lingkungan itu yang di sini pakai narkoba, di sini untuk alkohol, di sini mungkin ada yang seks bebas. Tapi balik lagi ke balik diri kita sendiri kan, alhamdulillah sampai saat ini
gue nggak ngikutin itu. Jadi benar nggak sih, kalian setuju nggak sih kalau itu semua itu balik lagi ke diri kita sendiri, bagaimana kita untuk menghandle diri kita sendiri supaya tidak ikut ke arus itu? Setuju. Iya, setuju. Jadi kalau misalnya bro gimana, dimulai dari coba-coba atau ngikutin tren juga seperti Bro Andi? Kalau saya sama seperti yang saya jelaskan tadi, kita pertama kali mencoba 3 orang sama-sama duduk di bangku SMA. Oke. Tapi setelah mencoba itu hasilnya berbeda. Waktu itu zamannya bukan sabu tapi heroin. Heroin. Kan? Teman saya begitu mencoba muntah-muntah. Oke. Ya kan? Yang satu ketika mencoba dia pusing kepalanya. Oke. Nah saya begitu mencoba nyaman. Jadi balik lagi tadi ke perbincangan awal ya, semua itu karena nyaman dan coba-coba dan ngikutin tren lingkungan itu ya. Karena kan gini, karena metabolisme tubuh setiap orang kan berbeda kan? Okay. Gitu. Yang bahaya itu adalah yang ketika mencoba dia nyaman. Karena apa? Karena ketika nyaman dia akan mencari lagi rasa nyaman itu kan. Walaupun tidak menjamin juga ketika misalnya mencoba dia tidak nyaman dia terjadi pecandu, bisa juga kan. Mungkin pas dia mencoba kebetulan mungkin fisiknya lagi nggak fit atau apa, tapi memang ya kalau dibilang cocok-cocokan mungkin begitu kali ya. Oh gitu. Ya kan? Okay. Ada misalnya orang sekali minum ada yang merasa enak, ada juga yang aduh ini minum gak enak banget, berkonde kepala nggak enak, muka merah gitu kan dan lainnya nyaman. sebagainya kan gitu kan. Okay. Nah jadi ya memang yang rada berbahaya itulah tendensinya ketika mencoba sesuatu itu dia langsung dapat nyaman. Dimulai dari umur berapa Bro Andi? Gua itu mulai SMA kelas 1. SMA kelas 1. Oh my Kalau god. SMA kelas 1 ya itu pas gua langsung dapet nyaman, langsung dapet feel-nya. Wah gila nih enak banget sih ya kan. Mulainya dari apa itu, narkoba ini jenis apa gitu? Heroin juga. Iya. Sama ya? Iya. Sama. Heroin. Terus kalian kan sekarang udah sembuh nih. Iya. Udah pulih ya? Oke, ya tidak pernah bisa sembuh tuh. Narkoba tuh bahaya banget guys. Jadi jangan pernah coba-coba untuk narkoba. Dimulai dari mana saat kalian mau berhenti gitu loh? Apa yang bikin kalian berhenti? Apakah ada yang bikin kalian mentok atau ada yang kalian sadar nih narkoba itu nggak baik dan gue tuh efeknya mungkin jadi yang gue tahu tuh ya kan emosional gitu, dan banyaklah orang-orang yang sayang sama kalian itu kan jadi korban ya. Iya, betul. Itu dimulai dari mana bro? Kalau saya dimulai dari dipanggilnya satu persatu orang yang saya sayang dalam hidup ini sama Tuhan. Satu-satu dipanggil gitu ya. Dan akhirnya seperti terbangun di waktu yang sekarang ini, di umur yang sekarang ini gitu kan ya. Kok hidup gini-gini aja gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat ke kanan kiri teman-teman kita yang tadinya jalan beriringan hidupnya sudah lebih baik kan gitu. Karena satu hal yang nggak bisa balik ini kan dalam hidup waktu nggak bisa balik. Kalau uang masih bisa dicari lah gitu. Nah, akhirnya ya dari situ yang memantapkan diri ya nggak bisa enggak, harus pulih. Apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi, pokoknya pakai narkoba itu bukan jalan keluarnya gitu. Jadi say no to drugs. Ya, jadi karena kalau dulu kan masih lagi pusing lagi ini adalah pakai dulu ngilangin pusing sementara ya kan. Tapi kan besoknya ketika sudah drop, masalah balik lagi. Ternyata dengan seperti itu bukan menyelesaikan masalah, Malah menyelesaikan masalah dengan menambah masalah. Gitu kan. Jadi ya udah gitu. Ditambah lagi memang akhirnya diri yang merasakan bahwa kesehatan mulai terganggu gitu dengan narkoba itu kan gitu. Yang misalnya kondisi sehat seperti apa ya kan, karena saya pernah waktu itu tes kesehatan terus ada tes kesehatan tuh buat paru-paru yang ditiup gitu kan ya. Nah, terus dokternya bilang umur berapa mas katanya gitu. Saya 35 dok saya bilang gitu. Sekarang 41. 41, oke. Ya 35 dok saya bilang gitu.
wah yang benar kamu. Iya dok, saya bilang, kenapa? Paru-paru kamu kayak umur orang 80 tahun. Wah, Jadi bolong-bolong atau bukan bolong-bolong, jadi gini, kan paru-paru itu bisa mengembang maksimal, mengempis maksimal itu kan Oke. tergantung fisik kita kan, Iya, gitu. iya. Dokter itu waktu ngetesnya cuma pakai alat tiup yang tarik nafas, terus disuruh tiup sekuat-kuatnya gitu kan, tarik nafas, tiup sekuat. Dari situ dia bilang begitu. Terus saya mikir, duh, saya usia 35 tahun, paru-paru saya usia 80 di tahun? analisa dokter usia 80 tahun kan, luar biasa kan gitu kan. Gitu. Kan ya. Muka 35, badan doku. Iya, karena apa ya maksud saya? Banyak teman-teman yang menjalani pemulihan ini hanya bagus casingnya aja ya. Oh gitu. Iya. Jadi dalamnya itu udah rusak lah ya kalau Kita kata. nggak tahu dalamnya kayak apa. Oke, tapi gini. Tadi kan dari mungkin yang saya tahu gitu ya, kalau orang-orang yang bekas pemakai itu dari fisiknya mungkin secara face ya, secara muka dia jauh lebih tua gitu kan, terus cepet ringkih, bener nggak? Terus pernafasan juga jadi nggak bagus, terus dari emosi juga apa swing gitu loh, emosinya swing, itu bener nggak? Kalau secara gejala umum ya, tetapi nggak semua juga kan, tergantung zat yang dipakainya dia. Betul. Iya. Kalau kalian kan heroin ya. Gitu. Iya. Karena kalau dibilang narkoba membuat orang lebih tua daripada umur semestinya, benar. Itu benar ya. Benar banget. Kayak Bro Andi ya, mukanya sekarang kayak umur 70 tahun ya. Balik ya. Kalau Bro Andi sendiri kenapa tuh berhentinya di titik mana gitu? Sampai Di titik mana gue pernah ngalamin yang namanya apa ya, bahasanya itu hit to bottom lah ya kan. Sampai gue benar-benar mentok. Dan gue juga pernah bilang ke teman-teman, gue tuh ngalamin yang apa namanya, sumur. Yang dulu gue dikasih tali, pada akhirnya nggak ada orang lagi ngasih tali. Akhirnya pas di dalam sumur itu gue berpikir gini, timbul pertanyaan dalam buat diri gue sendiri, aduh mau sampai kapan ya gue ini? Gue berpikir gini, mau sampai kapan? Hidup tetap harus berjalan. Gue punya anak, punya istri yang secara jujur pada saat itu benar-benar skip, gue nggak ngurus. Gue hanya hidup, hanya hidup buat gue sendiri lah. Yang penting gue happy, seneng. Nah itu pas timbul pertanyaan itu, wah sampai kapan? Akhirnya udah dari situ gue udah keadaan lah yang berubah. Gue akhirnya baru kebuka, gue baru bisa buka pikiran gue kalau gue harus berubah. Dan setelah gue menjalani perubahan, baru gue sadar, wah ternyata hidup itu indah. Selama ini gue udah skip berapa belas tahun, baru ngerasain hidup itu indah. Ada nggak sih kalian tuh yang penyesalan gitu, maksudnya kayak mungkin Andi gitu kan, banyak juga penyesalan yang bisa disampaikan sama para penonton gitu loh. Ada sih ya. Misalnya gini, banyak waktu yang udah gue buang secara percuma. Baik lagi yang tadi kata gue Isak, kita ngeliat teman-teman udah pada nggak ada, teman-teman udah pada punya ini itu, ya kan? Udah gitu apa ya? Gue lebih ke, buat gue tuh hidup sangat simpel sih sebenarnya. Motivasi hidup gue tuh bangun tidur, ngopi, kok gue bisa ngeliat anak gue ketawa yang selama belasan tahun nggak pernah gue ngerasain itu gitu. Cuek ya? Cuek banget. Dan ternyata gue sadar ternyata nggak cuman yang masalah itu nggak cuman gue sebagai si pecandu, tapi ada yang gue korbanin, anak, istri, orang tua, dan keluarga. Gue sakitin, udah nggak kayak itu lagi ya. Kalau gue pengen nyesal gitu. Cuman buat gue pengalaman gue tuh nggak akan bisa gue lupain. Sama halnya kayak gini lah, gue naik mobil, ada spion tengah, kiri, kanan. Terkadang gue harus melihat ke belakang. Buat apa? Supaya gue nggak nabrak lagi ke depan. Itu sih yang sering jadi motivasi gue.
Itu analogi gue kayak gitu. Nah, kalian ini kan sekarang sebagai konselornya, apa sih tahapan-tahapan apa sih yang kalian berikan di rumah asa ini untuk pecandu? Mungkin kan banyak jenis-jenis drugsnya ya, ada heroin, sabu, mungkin obat-obatan atau yang lainnya lah. Mungkin dari Bro Andi, apa aja yang diterapkan di rumah asa ini? Mungkin orang yang baru datang ke sini dikasih wejangan kah, atau dia dikasih ruangan khusus atau apa? Itu kan supaya mungkin penonton juga tahu cara orang untuk rehab dan pemulihan itu seperti apa kan? Gue dulu nih. Oke. Dari baru Bro Ishak. Kalau gue mendidik teman-teman itu, gue memberikan edukasi, motivasi, perhatian yang lebih. Karena apa sebenarnya orang recovering addict atau mantan pecandu ini apa sih yang dibutuhin? Perhatian sebenarnya, motivasi, biar dia nggak ngerasa hidupnya tuh biar dia nggak ngerasa tuh kalau dia tuh nggak sendiri. Makanya kalau di sini tuh ada istilah namanya man helping man to help himself. Jadi dengan gue membantu orang tuh sama aja gue membantu diri gue sendiri. Banyak ya, selain edukasi, gue selalu mengajarkan dengan contoh. Contohnya begini loh, ada sharing, berbagi pengalaman. Pokoknya selama lu makan narkoba, apa sih pilihan hidup lu tuh nggak ada yang baik semuanya, nggak ada yang positif kok. Semuanya tuh negatif. Tinggal lu yang memilih. Dan manusia pada saya pengen pilihnya masih yang enak dong, yang positif gitu loh. Nah, silakan tanya diri sendiri mau sampai kapan. Gue selalu masih tahu gitu sih, mau sampai kapan. Hidup tetap harus berjalan, umur tetap bertambah. Yang lainnya udah pada bisain itu, kita cuma stuck di sini aja. Kematian selalu menunggu, Kematian selalu menunggu. Dan gak cuma itu loh. Kalau lu masih belajar dengan memakai narkoba, nggak cuman keluarga, tapi ada masalah medikal yang harus dijalani yang tadi Bro Ishak bilang. Kalau ini deh. Kalau dari Bro Ishak sendiri tuh, kalau yang saya tahu kan ya di tempat rehab lain tuh pasti ketika seorang pecandu datang dibawa ke tempat rehab itu pasti ditemukan dengan konselor dulu, terus lalu diperiksa secara tes psikolog ya. Mungkin kalau misalnya ini saya nggak tahu tuh namanya apa gitu. Nanti katanya ada otaknya itu dia begini nih, gitu. Kalau orang normal kan gini. Kalau orang yang bekas pecandu ada begini, ntar naik turun gitu. Terus juga kan mungkin dikasih obat-obatan, terus ada kegiatan pagi, briefing kayak gitu. Kalau di sini tuh di rumah asa apa aja gitu kegiatannya? Terus apakah di sini ada biayanya berapa? Mungkin kan siapa tahu penonton ada yang keluarga, sahabat atau temen gitu, atau bahkan anak atau kakak yang pengen direhab, siapa tahu bisa ke rumah asa kan gitu untuk bisa pulih. Jadi gini, pertama saya jawab, rehabilitasi ini ada berbagai macam model. Oke. Ada rehabilitasi yang modelnya kecil, sedang, dan besar. Oke. Yang tadi Henny bilang itu mungkin di rehabilitasi yang model besar. Oke. Misalnya di hospital base, berbasis rumah sakit, gitu. Seperti rehabilitasi yang ada di daerah Cibubur gitu misalnya, gitu, atau yang di daerah Lido gitu ya. Pemerintah punya gitu kan. Nah, karena mereka punya SDM, punya peralatan lengkap kan gitu ya. Kalau kami di rumah asa ini sebenarnya dibilang kecil nggak juga, dibilang besar nggak juga, jadi menengah kali ya, menengah. Kalau di rumah asa itu biasanya kalau klien datang kita akan ada namanya proses orientasi, edukasi, gitu kan. Nah, gunanya apa sih? Gunanya untuk menjelaskan dengan si klien layanan apa aja yang kita punya di sini, gitu. Berapa lama waktunya, ya kan? Biayanya seperti apa, hak, kewajiban, tanggung jawab. Itu dalam arti kata kalau memungkinkan. Ya, terkadang orientasi edukasi itu kita berikan hanya dengan orang tuanya kalau anaknya masih intoksikasi, masih dalam pengaruh zat. Gitu. Ya kan? Kalau memang tidak memungkinkan anaknya, ya kan, ya kita orientasi orang tuanya. Sebenarnya tujuannya apa sih?
tujuannya adalah untuk menyadarkan bahwa yang tadi Henny bilang, untuk pulih ini adalah dari dirinya sendiri, dan keluarga harus mendukung, wajib mendukung gitu. Karena apa? Karena terkadang ya kan, mohon maaf nih sebelumnya gitu, terkadang ketika anaknya direhabilitasi, di rumah tidak ada permasalahan ya kan? Orang tuanya justru sulit sekali untuk datang mensupport anaknya. Dan terlebih lagi adalah ketika anaknya mau selesai rehabilitasi, orang tuanya kalang kabut. Kenapa? Ini troublemaker balik lagi nih ke rumah nih. Iya kan? Yang memprihatinkan kadang begini, bro, sudahlah, gimana caranya jangan pulang ke rumah. Terserah mau ngebantu apa aja di sana. Gitu. Itu yang harus pelan-pelan diluruskan. Jadi keluarga tuh harusnya sebenarnya merangkul ya? Bukannya ada gap gitu ya. Betul. Nah, kalau setelah nanti proses orientasi edukasi ya kan, biasanya akan ada medical assessment. Nah, di sini kita didukung sama layanan kesehatan tingkat pertama dekat dari sini, hanya jalan kaki 10-15 menit. Di situ ada dokter, ada perawat ya kan, yang mensupport kita full. Kita juga punya psikolog di sini. Kalau misal memerlukan, kita punya jejaring dokter-dokter yang memang mempunyai background SPKJ kalau misalnya dibutuhkan. Habis itu dia akan masuk tahap stabilisasi. Sorry, SPKJ berarti untuk orang narkoba itu bisa dibilang ada gangguan kejiwaan gitu? Kalau itu dibutuhkan dan ada indikasi, ada indikasi bahwa ya kan ada gangguan mengarah ke gangguan kejiwaan kan gitu. Misalnya ya kan, tadi ketika ditanya namanya siapa, diam terus dia nangis, gimana coba kita ngadepinnya? Ya kan? Atau ketika dibawa ke sini ternyata di depan ketika menunggu untuk dipanggil, observasi sekilas dia ketawa-ketawa sendiri, ngajak ngomong benda-benda yang sebenarnya tidak bisa diajak ngomong. Udah mati lah ya. Itu orang-orang yang bekas pecandu kayak begitu tuh, dia makainya sudah berapa lama dan pakai apa tuh, jenis apa sampai dia seperti itu gitu loh keadaannya? Sekarang yang memprihatinkan itu adalah begini, kualitas dari narkobanya sendiri sudah jauh menurun. Zat-zat yang dicampurkan dalam narkoba itu sudah tidak tahu apa lagi. Kenapa? Misalnya kita flashback balik tahun 90-an dengan zat yang sama ya, dengan zat yang sama. Teman-teman yang memakai amfetamin type stimulan atau sabu di tahun 98, 99 atau 97 gitu ya, jarang sekali, walaupun pakai yang lama itu jarang sekali sampai mengalami gangguan kejiwaan. Tetapi sekarang ya kan, dengan memakai zat yang sama dengan durasi yang pendek, dosis yang tidak terlalu banyak pun juga bisa ada tendensi mengalami gangguan kejiwaan. Karena apa? Karena campuran dari zat-zat yang tidak diketahui itu yang merusak susunan saraf pusat otak. Ibarat kata amfetamin murninya satu gitu, cuman zat yang dicampur itu 10. Sebelumnya ini tahu gak harga sabu dari salah satu negara pengimpor? Harga grosirnya lah. Nggak tahu karena nggak pernah coba dan nggak mau. Karena ini bukan harus, maksudnya ini pengetahuan umum maksudnya. Iya. 1 gram sabu dari negara pengimpor itu adalah 20.000 per gram. Sampai di Jakarta harga jualnya 1,5 juta per gram. Berarti keuntungannya berapa kali lipat? Ditambah lagi barang yang 1 kilo nyampe di Jakarta, diracik sedemikian rupa, keluar ke pasaran itu jadi 3-4 kilo. Jadi apa yang dicampurkan di situ? Bahaya sekali ya narkoba. Oh, bahaya. Lebih baik jangan pernah coba-coba. Bahaya. Lebih baik nyoba gimana caranya surfing, snorkeling, Yes, that's right. gitu, ya kan? Bungee jumping, ya kan? Oke. Tadi melalui screening masuk ASA, terus tahap berikutnya? Setelah screening ada namanya medical assessment. Oke. Medical assessment ini cek kesehatan dilakukan oleh dokter, perawat,
Dan kebetulan kami disupport oleh salah satu layanan kesehatan tingkat pertama di sini dekat, jalan kaki itu hanya 10-15 menit. Nah, nanti ada namanya assessment oleh counselor, lagi assessment oleh psikolog. Nah, anak itu biasanya ketika masuk dia akan mulai proses namanya detoksifikasi dan stabilisasi kurang lebih 14 hari. Nah, baru nanti kita ada namanya case conference menentukan rencana rawatannya seperti apa. Nah, di rumah ASA ini lama rawatannya 4-6 bulan. 4-6 bulan. Untuk primary programnya. Berarti selama 4-6 bulan itu stay di rumah ASA. Stay di rumah ASA. Oke. Sesuai dengan program rawatan. Karena rumah ASA sekarang adalah program rawatannya based on client needs, berdasarkan kebutuhan klien. Jadi ada hal yang reguler dilakukan, tapi ada hal yang spesifik dilakukan tergantung rawatannya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Dia udah di tingkat mana nih, ya kan? Bukan di tingkat mana. Kalau kita bicara assessment, itu ada beberapa hal yang akan menjadi wilayah yang dinilai. Status medisnya, status hukumnya, status sosialnya, status psikiatrinya, dan itu berbeda-beda kebutuhan penanganannya maksud saya. Nah, ketika memang prioritasnya adalah salah satu hal, ya konselor itu akan fokus dulu untuk menindaklanjuti hal tersebut. Karena nggak semuanya yang masuk di rehabilitasi ini ternyata permasalahannya adalah narkoba, belum tentu juga. Apa tuh masalahnya? Bisa jadi masalah keluarga. Oh, jadi di rumah ASA itu bukannya cuma pecandu narkoba aja? Bukan, dia menjadi penyalahguna narkoba. Ternyata main isunya adalah masalah keluarga. Gitu. Jadi keluarga juga harus ya, berarti kan rencana perawatannya akan berbeda kalau misalnya dia penyalahguna narkoba, ya kan memang masalah utamanya adalah menyalahgunakan narkoba gitu. Kayak tadi yang ditanya, menyalahgunakan narkoba itu karena broken home atau enggak sih gitu kan? Atau hanya kecoba-coba, ya kan? Berarti kan karena eksistensi gitu. Tetapi ada beberapa teman-teman yang memang menyalahgunakan narkoba ini sebagai pelarian. Karena apa? Karena di rumahnya bermasalah terus. Gitu. Nah, kalau misalnya dia di sini menjalani perawatan, ya kan, konselor tidak mencoba memfasilitasi keluarganya untuk gimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada, toh dia balik dari sini ketemu situasi yang sama lagi. Akan balik lagi gitu. Misalnya kalau di assessment misalnya, masalah utamanya adalah medis. Gitu. Datang ke sini mungkin dengan beberapa permasalahan medis yang itu perlu ditindaklanjuti cepat. Dampak dari penyalahgunaan narkobanya. Atau ya memang orangnya sehat-sehat aja, masalah narkobanya yang paling riskan. Kan beda-beda, tergantung kebutuhannya. Dan tidak bisa disamaratakan. Berarti berbeda-beda ya cara penanggulangannya ya. Itu kalau di rumah ASA itu mungkin bisa kasih tahu range harganya untuk bisa rehab di sini? Saya sebenarnya mau memberitahu, akan tetapi ada kode etik profesi saya yang tidak memperbolehkan. Mungkin nanti bisa hubungin langsung ya kalau ke rumah ASA ya. Berminat ya nanti bisa lihat di Instagram kami atau di Facebook kami gitu ya. Sebutin. Ya kan? Berarti Instagramnya Rumah ASA. Instagramnya Rumah ASA. Iya. Facebooknya Rumah ASA juga ya? Iya. Alamatnya Jalan Bidaraya nomor 9 RT 004 RW 009 Kelurahan Kelapa II, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dekat kok, di belakang Semarekon Mall. Dekat. Gading Serpong. Iya. Nomor teleponnya 021 546 5068. Rumah ASA, tempat kita pulih dan menggapai harapan. Amin. Jadi kalau tadi bilang 14 hari detox, itu berarti cara ngedetoxnya gimana tuh? Balik lagi tergantung substance. Tergantung itu ya. Terus 14 hari itu apakah dia dikasih di ruangan khusus atau? Kita ada ruangan khusus, ruangan stabilisasi. Sendiri? Tidak, ada body system yang menemani. Oh. Jadi teman-teman yang sudah lama dulu di sini, ya kan, kita berikan berbagi tanggung jawab, berbagi kepedulian, berbagi perhatian. Ya kan? Untuk apa? Untuk membantu adiknya yang baru datang melewati proses tersebut. Jadi saling merangkul ya? Iya, konsep yang tadi Ibu Andi bilang,
man helping man to help himself. Saya membantu orang lain sebenarnya buat bantu diri saya sendiri gitu. Oke. Boleh dijawab ke detox itu apa buat pengetahuan Detox yang belum tahu? Detoksifikasi. Mungkin banyak mungkin penonton teman-teman ya gitu kan yang belum tahu detox itu maksudnya apa sih detox itu? Detoksifikasi adalah proses membersihkan zat dari dalam tubuh, karena setiap zat itu kan dia ada masa rentang waktunya berada dalam tubuh. Nah, biasanya akan dimulai dengan masa putus zat. Nah, masa putus zat itu kan dia nanti akan keluar tuh sindromnya misalnya. Contohnya kayak amfetamin stimulan, kayak amfetamin type stimulan kayak sabu gitu ya. Begitu dia gejala putus zat, yang terlihat adalah tidur aja. Itu efek sampingnya ya. Tidur makan ya kan. Nah, kita tahunya itu sudah bersih dari tubuh gimana? Awal dia masuk kita urine test. 14 hari kita urine test. Ketika urine test yang menunjukkan hasil dia negatif, berarti kan sudah bersih. Gitu. Ini ada suatu cerita di mana katanya kalau orang setelah rehab itu butuh waktu 1 tahun, dia pada tahun pertama itu sugesnya besar sekali. Ketika 1 tahun itu dia sudah bisa melewati, tahun kedua dia sugesnya besar, tahun kedua sudah bisa melewati, tahun ketiga dia suges lagi, dan setelah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dia akan bisa melihat barang itu pun dia udah nggak kepingin lagi. Itu bener gak sih clue-nya kayak gitu? Kalau saya diajarkan adalah konsep recovery is long life process. Jadi pemulihan itu adalah proses seumur hidup. Di mana ya kan kecenderungan untuk timbulnya sugesti, craving atau keinginan memakai itu ya kan biasanya akan ada faktor pencetus. Faktor pencetusnya ada 2. Satu adalah dari dalam diri, satu dari luar diri kita. Kalau dari luar diri misalnya apa gitu, misalnya kita ketemu orang gitu, kita ketemu orang yang dulu mungkin pernah bareng nih di dunia persilatan sama kita gitu kan, begitu melihat mukanya langsung suges gitu. Itu bisa menimbulkan langsung. Bisa. Padahal cuma ngeliat mukanya aja. Ya segitu kejamnya ya narkoba itu. Kalau bikin gue suges gitu. Gitu. Atau misalnya dia melihat benda-benda yang memang sering dipakai untuk kegiatan menggunakan narkoba itu, contohnya korek gas, sedotan. Itu, nah kalau sedotan itu kan pasti kan gini, sedotan itu kita kan banyak ya minuman kemasan yang memang pakai sedotannya memang sedotan seperti itu. Itu gimana kan hari-hari ngelihat, jadi tiap hari dia suges terus gitu. Ya berarti kan tinggal. Terus buat healing diri dia gimana? Penguatan. Balik lagi ya, kuat. Mungkin iman juga ya. Penguatan gitu. Karena kita nggak pernah tahu faktor pencetus seseorang itu suges ya kan? Apa? Atau misalnya begini, dia benda-benda itu tidak suges, ya kan? Ketemu orang nggak suges. Ketika nonton TV, berita penggerebekan, pemusnahan barang bukti, ada di TV gambar barang buktinya, wujudnya langsung mules. Perutnya. Iya. Jadi begitu melihat gambar sabu di TV, tubuhnya bereaksi. Mules. Itu ini adalah ini menarik nih. Selama ini tuh saya tanda tanya ya, kenapa ya orang selalu ada beberapa temen yang bekas pemakai gitu. Aduh gua mules, kenapa ke perut gitu loh, dan mules gitu kalau misalnya kepingin suges. Itu dari mana gitu efeknya gitu, kok bisa ke bukan maksud gue tuh kenapa mules gitu, atau bukannya kenapa mules bukannya aduh gue pengen muntah kayak atau apa gitu, kenapa mules gitu. Makanya kalau yang pernah gue pelajari gitu, makanya disebut brain disease chronicle, penyakit kronis otak. Karena kita melihat suatu wujud yang pernah kita pakai, yaitu narkoba itu sendiri, dan kita punya pengalaman, apalagi kita punya kedekatan emosional nih yang masih narkobanya, dan kita tahu rasanya.
itu biasanya tiba-tiba nge-klik aja Oh. gitu loh. Makanya disebut merusak sistem syaraf pusat otak tuh kan itu. Terkadang gue juga kayak gitu sih. Tapi ya yang tadi lo bilang nggak jaminan sih setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada beberapa case. Gue punya teman yang sudah 10 tahun dia berhenti, tiba-tiba dia pakai lagi. Kalau saya beda ya, saya baru ketemu jawabannya akhir-akhir ini. Kenapa mules? Kenapa? OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW, OMW, on my way. I'm OMW.